Karena ini sudah banyak sekali cerita dan saya pelaku di lapangan. Rasanya tidak fair kalau saya tidak menjelaskan. Agar semua mendapatkan hulu hilirnya. Meskipun barangkali sudah menyampaikan. Saya mau mulai, tadi sudah disampaikan Pak Mahfud Arifin, kita mulai diskusi di ruang kecil, saya sampaikan itu. Karena laporannya datang ke saya di dapil itu, di rumah-rumah aspirasi yang kita masing-masing punya. Jadi rumah aspirasi saya itu di Karo, dipimpin oleh Ibu Desi, ditemani oleh Endamia, menerima ini, kami kumpul ini. Baru kami sampaikan, seizin ketua, ini kita turun. Kemudian saya turun, 1,5 bulan, kira-kira 45 hari, bolak-balik. Tapi kasusnya sudah masuk. Yang kedua, saya berkomunikasi dengan Pak Kajati. Karena setiap kali saya turun, kalau saya pergi reses atau kudapil, saya pamit, izin gitu, dan seterusnya. Jadi ini jalan. Nah, tapi karena memang sudah berlangsung di persidangan, kan tidak bisa apa-apa. Ya sudah, kita hormati itu sampai selesai. Sampai pada waktunya, saya dikontak oleh Pak Ketua untuk kita RDPU, karena memang ada yang melaporkan sampai di sini. Lalu saya masih di sana. Kemudian ketua mengumumkan kepada saya, Bang, standby dulu. Besok kita RDPU. Tolong dampingi Amsal. Saya balik itu kembali dan besok paginya RDPU di sini. Jadi saya pakai Zoom. Lahirlah 5 kesimpulan itu. Kesimpulan yang menurut saya baik sekali sebagai bagian dari koreksi tanpa menyebut institusi secara detail gitu. Itu artinya fungsi pengawasan. Betul, saya kontak juga Komisi Kejaksaan, bahkan saya kontak Komisi Judisial atas seizin ketua, agar perkara ini bisa kita ikuti bersama-sama. Nah, lalu pagi-pagi saya dikontak oleh Pak Ketua, juga Pak Dasko, untuk membawa surat lanjutan rekomendasi dari Komisi 3, tentu pimpinan DPR yang membuat surat permohonan penangguhan kepada Majelis Hakim lewat Ketua Pengadilan Negeri Medan. Saya yang bawa. Saya sampaikan, dibaca dan selesai, lalu disampaikan. Dan seterusnya. Setelah itu selesai, tentu harus dieksekusi. Maka saya harus pergi ke rutan untuk menjumpai Saudara Amsal, menjalankan amanah atau penetapan Majelis Hakim. Nah, sampai situ ada yang salah? Menurut saya tidak. Karena sejak awal, ketika kita bahas KUHP, selalu saya mengatakan begini Pak Kajati. Keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Itulah yang kita sebut justice delay, justice deny. Keadilan yang tertunda adalah kejahatan yang paling sempurna. Karena itu di Komisi 3, terima kasih pimpinan, selain tadi pikiran-pikiran itu, kami punya kecepatan yang luar biasa. Karena keadilan tidak boleh tertunda. Nah, setelah saya tunggu tadi sudah dijelaskan, rutannya menelepon Kajarinya, menelepon JPU-nya, oke, akan datang dan seterusnya. Saya tunggu sampai sekian jam. Saya anggap sudah waktunya, karena sudah tiba waktunya harus keluar. Mengapa harus keluar? Selain penetapan, Saudara Amsal ini harus kembali dulu ke orang tuanya di Kabanjahe untuk besok ikut putusan. Begitu. Lalu saya hubungi sahabat-sahabat saya. Ibu Mia, Ibu Desi, tolong datang ke rutan. Saya nanti terima ini, kalian yang bawa. Kawal ya, ada lagi satu Verdi. Sampai ke sana. Nah, waktu mau ngantar itu, saya teleponlah Purba ini. Saudara di mana? Kami lagi di pengadilan, Bang. Oke. Bagaimana ini? Karena sudah sekian jam. Iya Pak, saya mau ambil D5-nya. Oke lah. Gini saja. Kan administrasi nggak mengubah substansinya. Nanti nyusul ya, kita teken sama-sama. Oke. Diokekannya tuh. Jadi keluar. Kami teleponan, berangkatlah ini. Saya pesan, jangan sampai tidak balik ya. Paling lama jam 8 malam dari rumah orang tua Amsal, balik lagi ke Medan. Itu kalau lancar 3 jam. Tidak lancar itu. Saya yang dakdikduk. Karena saya yang diperintah ketua yang menjamini. Kalau Amsal hilang, taruh kemana saya ini? Maka saya tanggung jawab penuh, nggak tidur sampai subuh.
menunggu itu. Saya kemudian ditelepon rutan, Bang, ini JPU-nya sudah datang, bikin surat itu, nggak ada itu NB tulis tangan itu. Nggak ada itu. Siapa yang nulis tangan coba? Minta tolong dijawab. Di koper resmi ada tulis tangan itu yang ini nggak ada ini. Iya. Siapa yang nulis? Siap, izin pimpinan. Itu saya yang menulis atas sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan penetapan hakim. Tanggung jawaban apa? Anda datang aja enggak kok ke pengadilan kok. Udah, mesti jawab. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Sekarang ini suratnya. Mohon maaf ini, secara profesional harus dipertanggungjawabkan ini. Karena ini bukan lagi provokatif ketua, kalau menurut saya. Adu domba institusi. Ini mereknya, Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Karo. Kata-kata di atas apa? Demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Segera. Kepada siapa ditujukan? Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepada siapa ditembuskan? Jaksa Agung. Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus, bidang intelijen, bidang pengawasan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan seterusnya sampai ke bawah. Anda mengadu domba institusi ini. Padahal substansinya salah. Bukan pengalihan. Anda bilang pengalihan. Ini penangguhan. Saya pelakunya. Karena itu pimpinan, minta maaf Pak Kajati, kita terima. Tapi kejahatan ini harus diproses menurut hukum pidana. Karena telah mengorbankan kita semua. Lembaga ini, saya pegang lembaga itu, amanah itu. Saya harus perjuangkan itu. Dan saya jalankan. Itulah justice delay, justice deny. 1 detik pun Anda tidak mengeksekusi itu tidak adil. Itu soalnya. Tentu orang bilang, udahlah Bang Hinca, kan besoknya putusan. Untuk apa dia pulang? Tunggu. Bagi masyarakat Karo, kalau dia sudah dibebaskan, ia wajib mencium tangan bapak dan ibunya, istrinya, anak-anaknya kalau ada. Karena itu saya mengerti budaya Karo. Antar Amsal pulang ke rumahnya, agar kakinya menginjakkannya di depan pintu rumahnya. Karena dia mendapatkan keadilan hari itu. Lalu diupah-upah. Dan malam itu saya tanya, ini minta maaf lagi nih Ketua, saya jelaskan lagi. Saya perintahkan kepada mereka, kalau jaksanya belum juga datang, mampir kalian ke Kejaksaan Negeri Karo supaya ditandatangani di situ. Kau yang bawa itu Amsal. Apa yang dipesankan? Tunggu ya Bang, kami akan datang. Oke? Begitu datang, nggak datang-datang sampai besok paginya tidak pernah muncul lagi, di telepon pun tidak bisa. Sudah, saya tanya, sudah tiba kalian? Sudah Bang. Kajari nggak datang? Nggak ada. Jaksanya nggak ada. Rutannya sudah taken? Sudah. Oke, sampai di rumah diupah-upah. Jam berapa kalian pulang? Saya minta jam 1 paling lama dari Takaban Jahe harus turun ke Medan. Karena saya yang tanggung jawab. Kalau Anda nggak datang, kalau Amsal tidak datang hari itu, di mana tanggung jawab sebagai orang yang memohon atau yang memberi jaminan itu? Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan ini berakibat fatal. Sampai Kapus Penkum pun memberi statement yang harusnya Kepala Pusat Penerangan tentang Hukum menjadi penyesatan hukum. Karena salah dari teman-teman semua. Penangguhan kok dibilang pengalihan. Jadi apa yang terjadi? Bukan soal LSM lagi nih Pak Enam. Ini sudah kejahatan. Secara institusi membawa nama Tuhan pun dibawa. Jadi karena itu lewat pimpinan saya minta Kajati, selepas ini gunakan kewenangan, bersihkan ini semua. Harus begitu. Saudara Komjak, turunlah, segeralah. Karena ini tadi sebuah teman-teman sudah memberitahu ini. Karena itulah saya selalu mengatakan, justice delay, justice deny. Keadilan yang tertunda 1 detik pun adalah kejahatan yang sempurna. Lewat pimpinan saya minta Komjak turun ke rutan Tanjung Gusta untuk meluruskan ini. Berapa banyak tahanan di sana yang dilakukan sesuai KUHAP atau tidak? Dan jika tidak, saya atas nama yang mengizinkan memohon kepada teman-teman, kita tangguhkan itu semua demi keadilan ini. Karena nggak fair juga kalau cuman Amsal. Waktu saya kemarin ke sana, banyak yang ngantri minta ketemu. Bukan Amsal saja Bang, saya juga. Saya tanya, tadi ini dianggap selesai untuk brownies, bagi saya tidak. Enggak selesai. Enggak selesai itu Bang ya.
Jadi brownies itu kalau Anda bilang itu bentuk humanis kejaksaan, bukan. Intimidasi yang paling buruk di dunia adalah intimidasi yang paling halus dengan memberi iming-iming roti. Apalagi tadi kau hina itu rutan, karena kami nggak makan di sini. Gila kalian. Negara mencukupi seluruh biaya untuk makan. Kenapa kalian bilang kami kekurang makanan di sini? Jangan. Roti brownies itu kau beri hanya membujuk rayu dia supaya nggak ribut. Karena itu Komjak, saya minta turun. Pak Kajati, sudahlah. Anda sukses menuntaskan Deli Serdang. Anda sukses menuntaskan Tapanuli lapas ya. Padang Lawas. Sekarang Karo kita selesaikan. Bapak turun. Yang kedua, saya mendapatkan informasi yang cukup ini pimpinan. Saya khawatir ini terjadi. Saya ingin nanti dijawab, kalau ini salah mohon dimaafkan. Tapi karena ini masuk harus Anda jawab ini Saudara Kajari. Apakah benar Bupati Karo memberi bantuan mobil kepada Kejaksaan Negeri Tanah Karo? 1. Toyota Kijang Innova BK1094S dipakai Kajari. Nissan Grand Livina BK1089S dipakai Kejaksaan Negeri Karo. Toyota Fortune BK1180S, Toyota Innova dan seterusnya. Apakah gara-gara ini sehingga hanya pelaku kreatif yang kalian kejar-kejar cari kesalahannya? Penyelenggara negaranya tidak. Jadi bagi saya mengusulkan pimpinan. Terima kasih untuk kita semua sudah membuat contoh ini. Terima kasih Bang Dasko, Anda mengeksekusinya atas nama lembaga. Bentuk kecintaan kita menyelamatkan kejaksaan ini. Jadi Pak Kajati lewat pimpinan, saya nggak mundur satu kata pun. Agar ini berjalan dengan baik. Tarik Kajari, tarik semua kasih-kasih ini. Semua yang terlibat kasus ini tarik. Dan setelah itu, selepas ini Anda harus minta maaf dan menarik ini. Karena kesalahannya fatal. Dan saya minta lewat Kajati, sampaikan ke Jaksa Agung, minta maaf itu Kapuspen. Karena telah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kita panggil aja Kapuspen ya, nggak ada masalah. Nah, itu salah satunya. Sehingga dengan demikian kesimpulan saya adalah, apapun nanti putusan di sini, mesti menjadi pembelajaran yang terhormat. Saya menghormati Pak Kajati dengan caramu yang elegan. Saya minta maaf pimpinan. Tadi malam saya mengomunikasi dengan Anda. Sampai jam 2 pagi saya bicara dengan beliau. Nggak ada tiket ini Bang. Nggak apa-apa. Usahakanlah. Datanglah kau. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada anak buahmu. Dan ternyata beliau datang. Saya minta maaf. Kenapa nggak saya kasih tahu? Saya takut nggak datang. Ternyata sudah datang di sini. Dan itulah bentuk kesejukan kita. Tetapi secara profesional, nggak bisa kita hentikan begitu saja ini. Kalau bahasa kita copot dulu, sekolahkan lagi, belajar lagi, supaya semuanya baik. Yang terakhir, supaya ada kepastian hukum kepada kita semua. Karena wartawan kemarin nanya saya jawabnya saya lepas lagi. Silakan tanya Jampidum. Apa itu? Bolehkah putusan bebas dikasasi? Begitu. Saya bilang, tanyalah Jampidumnya, suruh mereka nanya. Mestinya Kajari, mestinya Anda di situ. Sebelum sidang dimulai ketua, saya di situ. Masih protes keras ini tentang surat ini. Masih protes keras. Saya tidak menemui terdakwa di situ. Padahal sudah ada di depannya. Jadi, karena itu apa yang mau saya katakan di situ, saya ingin mengatakan, sudahlah. Kasus ini kita ambil pelajaran bagi seluruh kejaksaan kita atas kecintaan kita, anak-anak muda. Pit stop sebentar. Mundur dulu kalian semua. Masuklah yang senior-senior, yang lebih bijak untuk memperbaiki. Ayo belajar sama-sama. Agar dengan demikian keadilan ini bisa kita tentukan. Jadi terakhir usul saya, nanti apapun kesimpulannya, kita panggil Jambin, kita panggil Jamwas, kita panggil Kapuspenkum, agar tidak jadi LSM seperti yang tadi itu. Bagi saya jaksa yang hebat adalah jaksa yang membuat argumentasi hukum di dakwaannya, argumentasi hukum di tuntutannya, kita terima dengan baik. Saya agak kaget itu. Mereka yang bikin dakwaan, saya baca dakwaannya, primer dan subsidiar. Sudah dia yang nuntut pakai primer,
dan menahan Amsal 130 hari. Dia pula yang bilang, mohon maaf Pak Majelis yang mulia, tuntutan dakwaan saya yang primer itu tidak terbukti. Dia yang bilang tidak terbukti. Lalu kalau tidak terbukti, mengapa kau taruh di situ? Sebaiknya jangan lakukan itu. Biarkan hakim yang menyatakan itu tidak terbukti. Artinya apa? Anda main-main. Anda telah mengorbankan 130 hari saudara Amsal di situ dengan dakwaan primer yang menakutkan itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan demikian, saya mohon pimpinan, saya minta Kajati selepas ini gunakan kewenangan. Laporkan kepada Jaksa Agung supaya segera reda ini. Dan saya minta tetap secara profesional para jaksa yang terlibat di sini, termasuk Kajari, kita tarik sementara. Itu saran saya agar tuntas ini. Kepada saudara Amsal dan keluarga istri, juga teman-teman di Karu semua yang nggak bisa hadir. Terima kasih, Anda sudah bebas, tapi saya masih mau dengar apakah mereka tunduk atau tidak ke pasal 299 KUHP. Kalau itu nanti terserah nanti pimpinan. Tapi saya sampaikan itu. Terima kasih pimpinan.